Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Banua Kita. Sekarang kita berada di tempat pembibitan Banua Kita atau persemaian Banua Kita. Yang di depan kita ini adalah bibit kayu manis. Bibit kayu manis ini biasa digunakan untuk tanaman kehutanan yang diambil kayunya atau kulitnya masuk kategori hasil hutan bukan kayu. Dan juga bisa dijadikan aroma terapi atau bumbu masak, yaitu melalui destilasi penyulingan. Ini penampakan bibit kayu manis. Nah, yang ini adalah bibit mahoni. Bibit mahoni ini atau tanaman mahoni ini biasanya ditanam di reklamasi atau reboisasi, karena tanaman ini bandel dan kuat tahan panas terik matahari, apalagi udara Kalimantan Selatan begitu panas di saat musim kemarau. Ini bibit mahoninya sudah ketinggian 1 meter. Ini juga bisa kita budidayakan karena hasil kayunya berwarna kemerahan dan bisa dijadikan sebagai furnitur. Ini jenis kayu mahoninya. Dan juga bisa untuk bikin kusen pintu ataupun jendela pintu. Dan juga bisa untuk perabotan-perabotan lainnya. Ini ketinggiannya 1 meter up. Biasa digunakan untuk reklamasi tambang. Nah, ini anak mahoni yang masih kecil atau baby. Ada beberapa cara untuk menyemai biji mahoni. Ada yang ditabur, disemaikan, lalu dicabut dan ditanam ke media polybag sesuai dengan ukuran. Ada yang 10-15, ada juga yang besar langsung 15-20. Nah, ini dengan cara ditugal atau dimasukkan langsung bijinya ke polybag. Kita mempunyai trik dan cara tanam masing-masing. Sedangkan yang ini adalah bibit gaharu. Kawan-kawan,
Manfaat daripada gaharu sangat banyak sekali untuk aromaterapi, untuk kesehatan, pengobatan, serta juga bisa digunakan oleh paranormal untuk mengambil barang-barang pusaka, yaitu jenis minyaknya yang pure dan asli. Gaharu juga mempunyai beberapa olahan seperti daun gaharunya yang biasa digunakan untuk obat herbal, yaitu teh gaharu, kopi gaharu, dan lainnya. Seperti untuk makanan ringan, mie gaharu bisa juga, karena daunnya mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Ini adalah penampakan tanaman gaharu. Nah, ini penampakannya. Ini adalah penampakan tanaman gaharu. Kulitnya bisa untuk dijadikan tali ataupun olahan lainnya. Ini stok bibit sangat banyak bagi kawan-kawan yang berminat, ada 50.000. Nah, di samping ini adalah bibit buah-buahan, yaitu jenis alpukat Miki. Jenis alpukat ini adalah alpukat genja, yaitu setahun berbuah 2 kali. Ketinggiannya mencapai 2 meter. Nah, ini penampakannya dari jauh. Ini adalah alpukat jenis Miki. Jika kawan-kawan berminat untuk membudidayakannya, kami siap mensuplai dengan ketinggian yang diinginkan. Ini juga yang masih kecil, jenis alpukatnya ini ada 3 jenis, yaitu Miki, aligator, dan kendil. Yang ini adalah bibit yang sudah diganti media untuk pembesaran penanaman di tahun yang akan datang, sehingga kita lebih baik menanamnya, enggak dari tanaman yang kecil. Ini juga ada bibit kelapa hibrida. Ini yang jenis mentok, berbuah kurang lebihnya 4-5 tahun dengan buah yang lebat.
Ini sudah diganti dengan polybag 50 untuk penanaman tahun depan. Ada beberapa jenis kelapa juga hibrida seperti pandan wangi yang masih agak sedikit langka, dan satunya lagi yaitu kelapa madu atau kelapa Sri Lanka. Itu masih mahal bibitnya, jenis kelapa merah. Yang di depan kita ini adalah kelapa hibrida mentop. Ini bisa 100 butir sampai 200 butir per pokok ini buahnya. Jika kawan-kawan berminat punya tanah, ini bibitnya kami jual dengan harga murah. Ini juga ada bibit leci. Leci ada beberapa jenis, ada leci merah, ada leci kuning, ada juga mungkin leci yang lainnya, ada orange mungkin. Nah, ini adalah leci kuning, ini cangkokan. Ini lecinya sudah mulai berbunga. Di tanaman leci ini juga banyak peminatnya. Nah, ini jenis tanaman lecinya. Di samping ini adalah jenis nangka. Nangka okulasi sambung tempel. Ini juga ada beberapa jenis nangkanya. Ada nangka dak, ada nangka merah, ada juga nangka kandel, nangka mini, dan cempedak king. Yang di depan kita ini beberapa jenis nangka. Ini nangka madu, daunnya agak kecil. Ini nangka dak, agak lebar. Nah, ini jenis-jenis nangkanya. Ini nangka merah, ini jenis nangka merah. Sampingnya ini ada kelengkeng. Ini ada beberapa jenis juga kelengkengnya. Ada lengkeng kristal, aroma durian, wangre. Ini campur masih ini. Dan juga mata lada. Ini sambung pucuk. Ini ada durian, ini ada durian. Ini durian merah sama duri hitam. Ini durian merah, daunnya agak lebar.
Kalau yang duri hitam agak lonjong, hampir mirip musangking, tapi ini bukan musangking. Ini penampakan bibit durian hitam dan merah. Kalau yang daunnya agak lonjong ini durian hitam, yang agak lebar itu durian merah. Nah, ini durian merah. Ini juga ada beberapa yang sudah mati tanamannya. Nah, ini tanaman jambu kristal. Ini jambu kristal, ini jambu tanpa biji, tapi dia masuk ke kategori jambu biji. Jambu kristal. Ini jambu kristal. Ini sudah ganti media. Ini tempel. Ini biasa dijual di pinggir jalan hasil jambunya jika kawan-kawan berminat untuk membudidayakannya. Ini tingginya hampir 1 meteran. Nah, ini juga ada bibit pala. Ini bibit pala. Ini pala, daunnya agak lebar. Ini biasanya digunakan untuk bumbu masak dan juga bisa untuk aromaterapi juga, minyaknya bisa dikirim ekspor ini. Ada juga petai. Ini petai, jenis petai okulasi tempel ini. Nah ya, okulasi tempel. Ini berbuah 3-4 tahun. Ini masuk kategori bibit buah-buahan. Dua petai bagi peminatnya juga, bagi kawan-kawan yang berminat, kita siapkan bibitnya. Petai yang sudah ditempel mata okulasi, pakai tempel mata okulasi, yang bisa berbuah 3-4 tahun. Nah, ini juga ada bibit mangga. Ini ada beberapa jenis bibit mangga. Ini yang di depan kita ini mangga aromanis atau mangga madu, yang sering kita jumpai di warung-warung ini, yang masih mentah atau mangkalnya manis. Ini ada lagi gedong gincu. Ini unggulan Indramayu ini. Kita juga menyiapkan tanaman atau bibitnya.
Ada juga mangga cengkir gajah. Ini cengkir gajah ini varietas asli Majalengka. Ini cengkir gajah. Dan juga mangga Kyoje. Mangga Kyoje atau mangga Thailand ini banyak diminati karena rasanya manis dan buahnya besar, bobotnya 1 kilo 1 biji. Kalau yang tadi gedong gincu itu cuma 3-4. Ini adalah mangga Kyoje. Ada juga mangga cokanan, itu juga mangga Thailand, kekuningan agak warnanya. Dan dia termasuk mangga genja juga. Nah, ini yang di depan kita ini juga ada mangga okyong. Ini mangga Thailand juga, yang baru-baru ini ramai juga ini. Ini jenis mangga Thailand ini. Nah, ini juga ada mangga Sinawang. Itu mirip dengan Kyoje, ada yang bilang Kyoje, ada yang juga bilang Sinawang. Ada juga berbeda katanya, tapi juga sama. Ada yang bilang sama. Ini masih berlabel. Nah, ini juga ada mangga Erwin. Mangga Erwin ini mangga impor juga dari Thailand ini. Rasanya asam manis mirip gedong gincu. Ada juga mangga Mahathir dan mangga-mangga lainnya. Mangga Mahathir itu mangga yang besar, bisa bobotnya 1,5 sampai 2 kilo. Dan ada beberapa jenis, total jenisnya ada 40 jenis. Kita hanya mengupas gambaran atau beberapa saja jenis mangga. Kita akan kembali lagi mengupas satu persatu jenis mangga dan cara perawatannya. Nah, kita jalan lagi. Nah, ini ada akar wangi, bibit akar wangi. Ini biasa digunakan untuk penahan tanaman erosi. Ini kita sudah ganti media ke polybag ukuran 50. Ini jenis akar wangi yang diambil akarnya untuk minyak. Harganya per kilo bisa mencapai 6-10 juta. Yang biasa digunakan untuk pengantin baru, untuk timung, karena aromanya wangi. Ini tanamannya bagi kawan yang berminat, kami menyiapkan dan menyediakan bibitnya. Nah, ini juga ada jenis lengkeng merah. Ada lengkeng kristal dan lengkeng-lengkeng lainnya. Lengkeng merah atau ruby long katanya. Nah, kita jalan lagi.
Ini ada tanaman duet atau jamblang. Ini sambung tempel jamblang putih. Sekarang ini agak mulai punah karena jarang yang membudidayakannya. Jadi kawan-kawan yang berminat untuk mengembangkannya, kami siap bibitnya. Ini juga untuk obat diabetes. Samping ini adalah klengkeng seedling. Klengkeng seedling ini adalah batang bawah untuk sambung pucuk atau sambung tempel dari beberapa jenis klengkeng seperti klengkeng merah, klengkeng kristal, klengkeng new kristal. Ini batang bawahnya kami siapkan. Ini juga ada bibit durian. Ini durian seedling. Ini biasanya tanaman ini digunakan untuk batang bawah atau ditanam langsung. Untuk yang reklamasi atau reboisasi biasanya tanam langsung dan hasilnya diserahkan ke masyarakat. Ini duriannya. Ini bijinya kita dapatkan dari biji lokal dari kontes di Kiram ini. Ini duriannya. Seedling, bisa tanam langsung. Ini adalah bibit-bibit biji yang berkualitas ini. Yang pernah memenangkan juara, salah satunya juara kontes durian. Ini jenis klengkeng new kristal. Ini adalah klengkeng merah yang sudah ganti media polybag. Pertumbuhannya cepat karena pemupukannya pun rutin ini. Ini hampir mirip pingpong, cuman warnanya merah, besarnya hampir sama. Jenis klengkeng merah atau long ruby ini, ruby long. Ini juga ada blueberry, di kategori tanaman buah blueberry. Ada juga blackberry, ini yang jenis blueberry. Ini tanaman blueberry. Ini di polybag media ukuran 50. Di samping ini adalah cempedaking. Itu cempedak yang buahnya bisa mencapai 12 kilo. Ini sudah mulai tumbuh subur. Ini sisa proyek yang dikirim ke Puruk Cahu. Nah, ini penampakannya cempedaking. Cirinya yaitu masih ada bulunya, jenis cempedak.
ini yang di depan kita ini adalah alpukat, tapi jenis ini jenis kendil atau markus yang buahnya bisa mencapai 1,5 sampai 2 kilo. Ini 1 kilo sampai 2 kilo. Ini ketinggiannya 2 meter. Ini masih di media karung, belum dipindah ke media polybag. Ini untuk tambulan pot. Ada juga bibit cendana. Bibit cendana ini termasuk bibit tanaman yang termasuk kategori hasil bukan kayu. Sekarang harganya mahal, per kilonya bisa mencapai 600.000 per kilo. Ini tanaman keras. Ini bibitnya. Tanaman ini tahan panas karena biasa hidup di daerah NTT atau Timur Leste. Bagi kawan-kawan yang membutuhkan bibit cendana, kami menyiapkannya dari indukan sendiri. Dia pertumbuhannya agak lambat karena ini tanaman puluhan tahun dia baru bisa dipanen kayunya. Ada juga kemiri Sunan. Kemiri Sunan ini adalah tanaman jenis kemiri yang biasanya digunakan untuk minyak biodiesel seperti solar, bensin, minyak tanah, karena dia bijinya mengandung 50-70% kandungan minyak. Jadi kalau kawan-kawan mau menanam kemiri Sunan, nggak usah beli bensin lagi, tinggal diolah aja, ditanam. Nanti kendaraan kita nggak usah ke pom-pom lagi, hemat ini. Nanam satu pohon bisa untuk satu kendaraan selamanya ini, karena ini termasuk tanaman keras juga. Nah, ini ada juga tanaman jengkol atau orang Kalimantan bilang tanaman jahring. Ini banyak manfaat. Ini kategori tanaman buah dan juga kehutanan ini, karena ini masuk ke reklamasi atau rehabdas dan hasilnya akan diserahkan ke masyarakat. Jengkol ini juga banyak olahan seperti semur jengkol, keripik jengkol yang di daerah Sumatera Barat, kerupuk jengkol yang ada di daerah Jawa Barat, Majalengka, Indramayu, dan juga macam-macam olahan lainnya. Ini tanamannya jengkol. Jadi kawan-kawan kalau mau berminat, kami menyediakan bibitnya yang berkualitas. Ini jenis jengkol papan. Nah, ini tanaman kasturi, mangga kecil asli Kalimantan. Warnanya merah. Ini bisa juga untuk sambal, mangganya asam manis, dimakan langsung pun enak ini di saat musim. Ini tanamannya. Jika kawan-kawan di luar Kalimantan membutuhkannya, kami menyediakannya dalam jumlah banyak.
Ini mangga Kalimantan asli jenis kasturi ini. Mangga kasturi orang sini bilang. Nah, kalau ini mangga seedling atau mangga untuk batang bawah yang bisa ditempel dengan jenis-jenis mangga dari lokal ataupun impor. Ini batang bawahnya. Nah, ini jenis batang bawahnya. Ini ada juga jenis tanaman kehutanan, yaitu tanaman kapuk randu. Ini tanaman kehutanan jenisnya. Kapuk randu ini biasa untuk bikin bantal guling tempat tidur kita. Ini jenis randu yang tanpa duri, ini nggak ada durinya. Bijinya juga sekarang bermanfaat untuk obat-obatan, tidak bisa dijual belikan. Walaupun dia masuk kategori tanaman kehutanan, ini juga sudah mulai banyak mempunyai manfaat. Ini jenis tanaman randu. Next, sekarang kita berada di jenis tanaman kayu putih atau minyak kayu putih. Jenis kayu putih ini tanaman yang tahan panas juga, yang kuat, bandel, biasa digunakan untuk reklamasi. Ini juga ada isu katanya tanaman kayu putih bisa menyembuhkan corona. Ini bentuk tanamannya. Ini juga daunnya didestilasi dan disuling, yang sering kita lihat untuk minyak-minyak kayu putih di warung. Ini tanamannya. Samping ini ada kelengkeng merah yang sudah rimbun. Nah, ini tanaman jenis-jenis kayu putihnya. Nah, ini kayu putih.
Ini banyak manfaat tanaman ini. Kita sering menggunakannya dan kita sering jumpai minyaknya. Nah, ini penampakan tanamannya. Samping ini adalah tanaman johar. Ini tanaman jenis kehutanan yang biasa ditanam di hutan-hutan untuk reklamasi, reboisasi, tambang, dan penghijauan. Karena tanaman ini sangat bandel, kuat tahan panas. Ini jenis tanaman johar. Nah, kita jalan lagi. Ini juga ada tanaman jeruk, yaitu jeruk cokopon, jeruk tanpa biji. Ada juga jeruk santang madu. Ada juga lemon California. Ini jenis santang madu. Ini jenis lemon California. Dan yang besar ini adalah cokopon. Ini cokopon, jeruk tanpa biji dari Jepang. Next, kita jalan lagi. Kita lihat ini di planter bag, jeruk lemon California sudah berbuah. Ini juga lemon California yang sudah berbuah. Batangnya masih 50 cm, 60 cm, tapi buahnya sudah besar. Jika kawan-kawan berminat, kami menyiapkan bibitnya. Nah, ini di sampingnya ada bibit mente atau jambu monyet. Ini biasanya buat olahan-olahan hasil bijinya. Sebenarnya jambunya juga bisa disayur, ini enak juga. Ini juga untuk tanaman reklamasi atau rehab das. Ini juga ada sisa-sisa beringin, tanaman yang penghuni hantu banyak ini, tanaman mistis. Ini jambu mente, ini manfaatnya banyak juga. Ini di depan kita ini adalah bibit cendana yang masuk ke polybag. Next, kita jalan lagi. Ini ada juga tanaman nyamplung. Ini tanaman rehab das juga atau reklamasi. Tanaman ini biasa tumbuh di pinggiran kali. Bibit tanaman nyamplung. Kita pun siap mensuplai dengan jumlah banyak.
daunnya mengkilat dan bagus. Bibit nyamplung ini banyak dibutuhkan karena kuat dan tahan panas. Nah, di samping ini adalah karet seedling. Ini bisa untuk batang bawah diokulasi. Ini seedling, ini persiapan tanaman untuk rehab das, untuk reklamasi. Tanaman ini kuat dan tahan. Karet seedling. Bagi kawan-kawan yang berminat, kami sudah siapkan bibitnya. Tanaman karet. Biasanya dia tempel dengan PP 260 atau PP 70, bahkan ada juga yang terbaru, biar menghasilkan getah karet yang banyak. Ini olahan-olahan untuk setelah jadi ini bisa diolah, yang biasa kita gunakan hari-hari seperti ban motor, ban mobil. Inilah tanamannya. Kita jalan lagi. Nah, ini tanaman yang baru disemai, jambu mente. Jambu mente atau jambu monyet nih, cara penyemaiannya sangat mudah. Nah, yang di hadapan kita ini tanaman meranti. Meranti jenis Leplosula atau meranti merah. Ini tanaman kayu keras yang kayunya banyak manfaat, yang belum banyak dibudidayakan. Ini juga bisa untuk bikin jendela, kusen, hasil kayunya. Jika kawan-kawan berminat, inilah bibitnya meranti merah yang biasa di Jawa dikirim untuk bikin kusen, pintu, galangan kayu. Ini kayunya termasuk kayu keras, walaupun di bawah kayu ulin. Meranti merah juga cara tanam yaitu dia harus di sela-sela. Ini hampir dengan mirip dengan garu, tanaman garu atau agarwood. Samping kita lagi, dan yang ini adalah tanaman langsat. Ini masuk tanaman buah-buahan khas Kalimantan Selatan atau khas Kalimantan yang sering kita jumpai. Buahnya asam manis,
Ada juga yang manis tapi dia berkulit tipis. Ini bibit langsat. Ini umur langsat ini sangat panjang. Dia biasanya berbuah di batang-batang pohon. Samping langsat ini adalah bibit kopi robusta. Ini adalah kopi yang biasa kita minum, jenis robusta. Nanti kita akan mengulas lagi bagaimana cara budidaya kopinya dan olahan-olahan kopinya, dan cara penanamannya, pengolahan lahannya. Bibit kopi robusta ini dia bisa hidup di dataran rendah dan tinggi. Bagus, bibitnya hijau royo-royo. Barangkali kawan-kawan berminat untuk menanam kopi, biar setiap pagi kita nggak usah ke warung lagi. Ini kita siapkan tanaman kopinya. Ini dari biji. Ada juga yang dari stek batang. Ada juga yang dari okulasi. Jenis kopi pun macam-macam. Yang di hadapan kita ini adalah jenis kopi robusta. Juga ada sisa-sisa sengon. Nah, ini adalah jenis robusta yang sterilisasi. Molybeknya agak besar. Ini bersertifikat dari Pusdiklat, ini jenis kopinya. Next, kita jalan lagi. Oke, kita jalan lagi. Ini ada lagi tanaman trembesi. Trembesi atau tanaman kehutanan yang biasa digunakan untuk reboisasi ataupun rehab tambang. Ada juga orang bilang ki hujan, ini tanaman ki hujan.
Bagi teman-teman yang berminat, kita sudah menyediakan bibitnya. Tanaman termbesi dengan jumlah dan skala besar. Oke, next kita jalan lagi melihat bibit-bibit yang ada di persemaian Banua kita. Nah, ini ada juga tanaman sungkai. Tanaman sungkai atau orang Kalimantan bilang adalah tanaman kayu lurus. Ini banyak manfaat. Kayunya itu bisa dibikin furnitur, bisa dibikin alat-alat dapur, bisa juga dibikin lantai kayu. Dan daunnya juga bermanfaat untuk macam-macam atau beberapa penyakit, untuk pencegahan seperti asam urat, darah tinggi. Ini adalah daun sungkai. Jika kawan-kawan berminat untuk membeli bibitnya, kami sudah menyiapkannya. Oke, kita jalan lagi. Ini ada juga bibit sengon buto. Ini biasa digunakan untuk reklamasi tambang atau reboisasi karena tanamannya tahan panas. Bagi kawan-kawan yang berminat, kami sudah mempersiapkannya banyak. Ini pertumbuhannya sangat cepat, sengon buto ini. Oke, kita next lanjut lagi. Ini tanaman sengon buto. Ini bibit terembesi subur-subur. Tadi udah kita kupas. Ini juga ada bibit terembesinya. Ini adalah bibit ketapang. Ini biasa ditanam di pinggir jalan untuk peneduh
Ini masuk kategori tanaman kehutanan. Bagi kawan-kawan yang berminat, ini adalah tanaman ketapang biasa. Ada juga ketapang kencana, daunnya agak kecil. Ini ketapang yang daunnya lebar. Ini ada mahuni yang sudah tinggi 1 meter up, satu hamparan. Jika kawan-kawan berminat, ini bibit ketapang. Ini ada dimakan ulat, nanti kita akan mengulasnya lagi. Bagaimana cara untuk membasmi hama tanaman kehutanan dan buah-buahan. Oke, sekian saja dari channel Banua kita. Salam agrobisnis. Kita harus mengenal beberapa tanaman-tanaman sehingga kita bisa menanam dan bisa juga mengambil manfaat dari beberapa tanaman yang kita videokan tadi. Tetap semangat, jangan berdiam diri, terus bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.